Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di seminar Kesehatan Keluarga R7A dengan tema meningkatkan kesehatan fisik dan mental keluarga di era digital. Saya, Rina dan rekan saya, Para kami akan memandu dalam seminar ini. Tema kita hari ini adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental keluarga di era digital. Kami menghadirkan tiga narasumber hebat. Yang pertama ada Ibu Dr. Panggabean Olivia Carolay, spesialis kesehatan fisik dan rehabilitas. Lalu ada Ibu Meika Putri Wijaya, magister psikologi, dan Dr. Dewa Iskandar Putra, spesialis ahli gizi dan klinik. sebelum kita mulai, mari kita sedikit ice breaking. Siapkan jari-jari Anda untuk mengetik di kolom chat. Ya? Pertanyaan pertama, apa satu kebiasaan sehat yang sudah Anda lakukan bersama keluarga? Silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Wah, menarik sekali. Kak Angga menulis, kami rutin jalan pagi setiap akhir pekan. Bagus sekali, Kak. Ada juga nih dari Kak Alisa yang menulis, kami sering memasak makanan sehat bersama keluarga. Inspiratif sekali ya, Kak. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ke acara utama. Untuk paparan pertama, kami persilahkan kepada Dokter Olivia untuk membahas kesehatan fisik keluarga. Kepada dokter, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia dan Mbak Farah. Halo kakak-kakak semua. Jadi gini, kesehatan fisik itu sebenarnya kunci utama supaya keluarga kita bisa bahagia. Coba deh kakak-kakak semua biasain untuk gerak aktif minimal 30 menit aja setiap hari. Gak perlu yang ribet-ribet. Bisa seperti main bola bareng anak-anak, sepedaan setiap sore, atau jalan santai keliling kompleks. Karena aktivitas fisik itu membantu banget untuk kita menjaga tubuh tetap sehat dan meningkatkan energi dan mempererat kebersamaan keluarga. Apalagi di zaman yang sekarang ini kita juga perlu banget loh ngatur waktu di depan layar. Karena terlalu lama mantengin HP atau televisi itu gak bagus ya buat badan kakak-kakak. Lebih baik ganti waktu itu dengan aktivitas yang lebih seru bareng-bareng bareng sama keluarga. Terus juga tidur. Tidur itu gak kalah penting loh kakak-kakak. Pastikan semuanya itu cukup istirahatnya, biar badan selalu segar dan fit. Karena keseimbangan antara aktivitas fisik, istirahat, dan pengurangan waktu di depan layar itu penting banget untuk kesehatan tubuh dan mental kita semua. Terus, soal makanan. Coba deh kakak-kakak semua, pilih makanan tuh yang sehat-sehat aja. Misalnya, makan sayur, buah, protein kayak ikan atau ayam. Coba deh dikurangin tuh makanan-makanan yang manis-manis atau yang berlemak tinggi. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup biar tubuh itu nggak dehidrasi. Karena pola makan yang sehat itu adalah investasi kita jangka panjang nih kakak-kakak untuk kesehatan tubuh kita. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh, itu juga bisa mencegah segala berbagai macam penyakit. Satu lagi nih kakak-kakak, sebentar. Untuk kita kayaknya perlu deh rajin cek kesehatan ya. Biar kalau ada apa-apa itu bisa cepat ketahuannya. Dan kita bisa suruh semua keluarga kita bisa ajarin mereka buat jaga kebersihan, kayak cuci tangan, dan jaga lingkungan tetap bersih. Simple sih, tapi dampaknya besar banget loh kakak-kakak buat kesehatan keluarga kita. Karena mencegah itu lebih baik ya daripada pengobatan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Rutin rutin menjaga kebersihan dan melakukan pemeriksaan kesehatan itu
adalah langkah penting untuk memastikan keluarga kita tetap sehat. Nah, dengan pemaparan materi yang saya berikan, kita bisa loh menjaga kesehatan dan kebahagiaan keluarga kita dengan lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih Dokter Olivia atas penjelasannya. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Angga Saputra. Ingin bertanya, bagaimana cara kita supaya bisa mendidik anak-anak kita supaya bisa apa namanya kuat atau senang dalam belajar, tetapi tidak mengganggu kesehatan mental mereka gitu. Terima kasih. Oke, baik Kak Angga. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawab dengan beberapa ya. Mendidik anak-anak itu, mendidik anak-anak agar memiliki keinginan yang kuat untuk belajar sambil menjaga kesehatan mental mereka itu membutuhkan pendekatan yang holistik dan seimbang. Yang pertama itu bisa bangun hubungan yang positif dengan anak. Kenapa? Karena jadi pendengar yang baik dan menciptakan suasana di mana anak bisa merasa aman untuk curhat dan mengungkapkan perasaannya, itu bisa eh, membangun hubungan yang positif dengan anak. Terus juga jangan kasih tekanan yang berlebihan ke kakak. Fokus aja apresiasi usaha mereka, bukan cuma hasilnya yang diapresiasi. Yang kedua, fokus pada minat anak. Kita cari tahu dulu nih apa yang anak suka, dan coba kita hubungkan dengan pembelajaran di sekolah. Kita hubungkan pembelajaran di sekolah itu dengan minat mereka. Terus kita juga bisa ajak mereka untuk eksplorasi, biar mereka punya punya rasa kendali nih atas apa yang mereka pelajari, gitu. Terus ada juga ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Nah, kita bisa pastikan tempat belajar itu bebas dari gangguan, tapi tetap menyenangkan dan menarik. Berikan fleksibilitas waktu belajar supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang keempat itu ada berikan penguatan yang positif. Apa sih gitu? Berikan apresiasi pencapaian kecil ke mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka. Kita juga perlu menghindari kritik yang keras. Lebih baik pakai cara yang positif dan konstruktif saat mereka mereka membuat kesalahan. Terus kita bisa juga ajarkan tentang growth mindset. Ajarkan anak kalau kemampuan mereka itu bisa berkembang lewat usaha dan belajar kakak-kakak. Jadi mereka nggak takut gagal. Kita juga perlu menggunakan kata-kata yang memotivasi mereka seperti, kamu belum bisa nih, tapi nanti bisa kalau kamu terus latihan. Gitu. Selanjutnya itu ada berikan waktu untuk istirahat. Nah, karena kita nggak boleh nge-push mereka terus, coba deh kita buat keseimbangan antara waktu belajar dengan waktu main. Dan waktu istirahat juga buat jaga kesehatan fisik dan mental anak. Aktivitas fisik dan sosial itu penting banget buat ngurangin stres. Tapi memang harus ada uh, jeda waktu istirahatnya. Terus ada juga jadi teladan. Kita harus bisa nih tunjukin kebiasaan belajar yang baik dan semangat kita terhadap pengetahuan. Biasanya kan anak-anak itu suka banget ya niru orang dewasa gitu. Jadi kita harus jadi teladan yang baik. Selanjutnya ada fokus pada tujuan jangka panjang. Kita harus bisa ajarin anak-anak itu kalau belajar itu prosesnya seumur hidup yang berguna buat pengembangan diri, bukan cuma soal nilai atau prestasi. Selanjutnya ada pantau dan kenali tanda-tanda stres. Biasanya kalau anak-anak mulai kelihatan capek, cemas, atau kehilangan motivasi, coba deh kakak-kakak cari tahu kenapa. Dan kita bisa kasih dukungan yang mereka butuhkan, supaya mereka terhindar dari tanda-tanda stres itu. Terus yang terakhir itu konsultasi dengan ahli ya Kak Angga. Kalau perlu ajak ke konselor atau psikolog anak untuk bantu kita cari cara belajar yang paling cocok buat anak-anak kita. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Bu Olivia. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Maaf, saya izin bertanya. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Anjani Darmayanti. Saya izin bertanya tuh. Dalam seminar kesehatan keluarga dengan tema meningkatkan kesehatan fisik dan mental keluarga di era digital ini, salah satu dokter Olive kan menekankan ya pentingnya aktivitas fisik dalam keluarga, ya kan?
Itu apa aja sih tips yang diberikan untuk Dokter Olive untuk meningkatkan kesehatan fisik keluarga, terutama di era digital sekarang ini? Nah, bagaimana cara mengatasi anggota keluarga yang lebih suka duduk bermain gadget dibanding yang aktif olahraga gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Anjani. Eh, saya punya beberapa tips untuk meningkatkan kesehatan fisik. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan olahraga bareng. Coba Kak Anjani sisihkan waktu 30 menit aja tiap hari untuk aktivitas fisik bareng, kayak jalan kaki, sepedaan, atau main bola gitu di sore-sore hari. Nah, yang kedua itu kurangi waktu layar. Coba untuk batasi waktu nonton televisi atau main gadget. Coba ganti waktunya itu dengan aktivitas fisik yang lebih seru. Gitu. Yang ketiga itu tidur yang cukup, Kak. Pastikan semua anggota keluarga itu tidur yang cukup biar badannya tetap sehat dan bugar. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Kenapa? Karena memperbanyak makan sayur sama buah-buahan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa meningkatkan kesehatan fisik yang optimal gitu, yang baik. Yang kelima, jaga kebersihan. Nah, Kak Anjani bisa pastikan bahwa rumah itu setiap harinya tetap bersih supaya lingkungan mendukung juga untuk kesehatan tubuh anggota keluarga. Nah, yang keenam itu ada aktivitas menyenangkan. Aktivitas menyenangkan itu seperti melakukan aktivitas seru aja kayak yoga atau senam yang bisa dinikmati bareng-bareng sama-sama keluarga gitu. Nah, kalau untuk mengatasi anggota keluarga yang lebih suka bermain gadget, itu solusinya mungkin bisa membuat aktivitas fisik yang menyenangkan ya Kak, sehingga tidak terasa seperti kewajiban. Contohnya itu kayak main bola, menari bersama, atau bersepeda. Kegiatan ini tuh biasanya lebih efektif kalau dilakukannya bareng-bareng, sama-sama, eh, sebagai keluarga gitu. Karena akan meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama, Kak. Selain itu, mengganti waktu bermain gadget dengan kegiatan yang seru juga bisa menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka. Gitu kan, Jani. Baik, terima kasih Dokter Olive. Sama-sama. Wah, dokter, ada pertanyaan yang masuk nih lewat kolom chat dari Kak Alisa. Jadi, Kak Alisa ini bertanya, bagaimana menggunakan teknologi seperti aplikasi kesehatan atau sesi konseling online dapat membantu dalam konseling kesehatan keluarga? Apakah ada potensi resiko yang perlu diantisipasi? Oke, baik. Terima kasih Kak Alisa atas pertanyaannya. Nah, di sini tuh saya punya empat ya, empat jawaban gitu. Manfaat teknologi dalam konseling kesehatan keluarga itu yang pertama aksesibilitas, Kak. Teknologi itu bikin keluarga yang tinggal di daerah terpencil bisa dapat layanan konseling tanpa harus pergi jauh. Nah, jadwal konselingnya itu kan lebih fleksibel. Jadi keluarga itu bisa atur waktu sesinya sesuai kebutuhannya mereka. Yang kedua itu efisiensi dan kemudahan. Aplikasi kesehatan itu kan bisa bantu kita untuk ngatur catatan kesehatan elektronik ya, Kak. Kalender perawatan atau pengingat obat supaya koordinasi perawatan keluarga itu jadi lebih gampang. Dan juga konseling online itu bisa menghemat waktu serta biaya transportasi. Tiga itu kenyamanan dan privasi. Nah, di sini tuh banyak banget keluarga-keluarga yang merasa mereka itu lebih nyaman loh ngobrolin masalah pribadi dari rumah daripada datang langsung ke ruang konseling tradisional gitu, Kak. Nah, platform teknologi ini biasanya punya fitur yang aman, kayak enkripsi, itu juga bisa bantu buat jaga privasi pengguna. Yang keempat itu ada pendidikan dan sumber daya. Aplikasi itu nyediain materi edukasi, latihan, atau modul buat bantu keluarga gimana caranya bisa paham dan ngelola masalah kesehatan mereka sendiri. Teknologi itu juga bikin konselor bisa akses sumber daya terbaru buat ningkatin layanan mereka. Nah, kalau potensi resiko yang perlu diantisipasi, yang pertama itu masalah privasi dan keamanan data ya Kak. Ada risiko data bisa bocor, apalagi kalau platformnya itu dipakai nggak memenuhi standar keamanan. Informasi kesehatan keluarga
juga bisa jadi terekspos kalau ada serangan cyber atau kelalaian dari pengguna. Selanjutnya itu ada keterbatasan non-verbal cues. Dalam konseling online, konselor itu mungkin kelihatan sulit buat baca bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tanda nonverbal lainnya yang penting buat memahami emosi klien gitu Kak. Terus selanjutnya ada kesenjangan teknologi. Nggak semua keluarga itu punya akses ke perangkat atau internet yang mumpuni buat pakai aplikasi kesehatan atau konseling online. Ada masalah digital divide, terutama buat keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Gitu. Terus yang keempat itu ada keterbatasan interaksi tatap muka. Beberapa masalah yang rumit itu misalnya konflik besar dalam keluarga bisa lebih efektif ditangani lewat konseling tatap muka, Kak. Terus ada over reliance pada teknologi. Ketergantungan ini terlalu banyak pada teknologi yang bisa ngurangin interaksi manusiawi yang penting buat bangun hubungan terapeutik yang kuat. Gitu. Yang terakhir itu ada ketidakakuratan informasi. Aplikasi atau sumber daya digital itu nggak selalu diperbarui dengan informasi yang valid atau sesuai dengan kondisi lokal. Jadi biasanya itu bisa ngebingungin para pengguna gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Alif dan terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Untuk paparan kedua, kami persilahkan Ibu Meika membahas tentang kesehatan mental. Ibu Meika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak MC. Halo kakak-kakak semua. Kita mulai bahas tentang kesehatan mental gitu ya. Apalagi di keluarga pasti sangat penting untuk menjaga keharmonisan di era eh, digital ini juga kita tuh sering ya. Biasanya yang ditemukan itu masalah komunikasi yang terganggu. Padahal serumah, tapi karena gadget kita jadi lupa untuk berbincang bersama keluarga kita gitu. Nah, biasanya tuh eh, baiknya gitu kalau di rumah ditetapkan waktu bebas gadget seperti pas lagi makan bareng sama keluarga, lagi kumpul di ruang tengah gitu. Kenapa? Karena penting untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk saling bercerita gitu. Kita saling mendengarkan anggota keluarga kita, memberikan empati, terutama untuk anak-anak dan remaja ya khususnya yang sedang menghadapi tekanan sekolah atau mungkin teman sebaya yang pasti di usia mereka yang masih remaja ini labil, masih rentan lah untuk terganggu gitu kesehatan mentalnya. Menjaga kesehatan mental ini juga memerlukan usaha bersama gitu, satu keluarga. Dengan menetapkan waktu bebas gadget, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk berkomunikasi, mendengarkan dengan penuh empati gitu ya. Kita juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih harmonis di dalam keluarga kita. Eh, Perlu diingat juga bahwa komunikasi yang baik adalah kunci untuk memahami satu sama lain dan mendukung kesehatan mental setiap anggota keluarga. Jadi selain memahami gitu, jadi kita juga belajar mendengarkan, kita saling berbicara satu sama lain, kita dengarkan keluh kesah keluarga kita, anggota keluarga kita gitu. Kita bisa memahami situasinya. Jadi kalau misalkan nanti di rumah, Mamah kok cemberut ya? Oh ternyata kemarin Mama kan sempat cerita kalau ada masalah di kerjaannya gitu. Nah sehingga kita punya rasa empati untuk mengerti bahwa oh iya Mama tuh cemberut karena mungkin lagi banyak kerjaan gitu, banyak pikirannya. Nah, fungsinya nanti anak-anak atau anggota keluarga yang lain bisa menghibur atau dimasakin Indomie anget-anget buat mamahnya supaya mamahnya lebih enjoy kan ya. Biar gimana pun di rumah tuh biasanya ibu ya yang menjadi kunci keluarga kehidupan di rumah itu supaya dinamika di rumahnya tuh lebih hidup gitu. Itu sih pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Ibu Meika.
Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk kakak-kakak yang ingin bertanya ke Ibu Meika, dipersilakan ya. Baik, Bu Meka, nama saya Raihan Rahmatullah. Saya ingin bertanya nih, kan apalagi di era digital ini kan banyak kondisi-kondisi mental anak yang terganggu ya karena perkembangan mungkin dari gadget sekarang ya kan. Nah, saya mau bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memantau atau menjaga kesehatan mental anak-anak yang di era digital yang serba terhubung ini? Bagaimana Oke, cara menjaganya ya, gitu. baik. Pertanyaannya mungkin saya perjelas ya, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya bisa memantau anak-anaknya nih, supaya kesehatan mental anak-anak ini tetap terjaga gitu ya. Oke, mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua itu tipsnya gitu. Yang pertama, kita bisa tetapkan waktu penggunaan perangkat digital, termasuk handphone, mungkin penggunaan laptop, kayak gitu, atau televisi. Kemudian yang kedua, kita dorong komunikasi terbuka tentang perasaan dan pengalaman anak. Jangan pernah takut untuk apa ya? Nah, hari ini apa? Kamu bahagia nggak? Nah, hari ini gimana perasaan kamu? Senangkah? Sedihkah? Gimana di sekolahnya? Gitu. Jadi dibiasakan dari orang tuanya dulu untuk berkomunikasi secara terbuka gitu. Bukan berarti orang tua juga tidak boleh bercerita kepada anaknya gitu. Kayak contohnya karena saya orang tua, jadi saya enggak deh nggak perlu ceritain tentang satu dan lain hal. Boleh, tapi mungkin sesuai sama kapasitas anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anaknya masih masih kecil ya, masih SD kayak gitu, kan nggak bisa juga kita ceritain soal masalah pekerjaan gitu ya. Tapi mungkin bisa dengan contoh, hari ini mama seneng loh, soalnya adek hari ini sekolahnya rajin. Tadi ibu gurunya bilang kalau hari ini adek bisa menyelesaikan gambarnya yang bagus. Mama jadi seneng deh, kayak gitu. Itu kan mengungkapkan perasaan ya. Dan nanti anaknya akan eh, merespon bahwa iya tadi Ade tuh menggambarnya pas banget loh sama warna kesukaan Ade, sama apa pemandangan yang Ade suka, gunung dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita memulai komunikasi terbuka dengan anak kita. Kemudian yang ketiga kita bisa mengawasi konten yang dikonsumsi sama anak kita gitu, yang mereka lihat secara bijak. Ada yang namanya teknologi digital dari Google, yang dimana akun Google itu bisa disambungkan ke akun Google anak. Jadi kontrol HP-nya itu bisa digunakan by HP orang tuanya gitu. Jadi anak-anak tuh dibatasi akses aplikasi, tontonan dan lain penggunaan HP-nya pun bisa kita jadwalkan melalui HP kita yang tersambung ke HP anak kita kayak gitu. Kemudian kita mendorong aktivitas offline atau aktivitas langsung seperti olahraga atau hobi, yang dimana kalau ternyata anak kita terlihat ada ketertarikan dalam olahraga, atau misalkan dia suka melukis, suka menyanyi, atau dia suka trekking, bersepeda. Nah, kitanya jangan malas gitu untuk menemani mereka, untuk membimbing mereka, untuk apa ya, mensupport mereka supaya mereka, masa saya nggak boleh melakukan ini itu, tapi main HP juga nggak boleh. Dia bosan. Anak-anak itu perlu disalurkan energinya, perlu disalurkan tenaganya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan bersama anak selagi itu tidak membahayakan anak-anak kita, ya kita lakukan. Ajak main ke lapangan, sekedar lari-lari kecil, kayak gitu. Atau ajak beli sayur, kayak gitu, belanja, ya, untuk kebutuhan mungkin kalau ibunya kayak gitu. Mungkin kalau ayahnya ajak ke bengkel atau ajak isi bensin untuk jalan-jalan keluar atau ajak ke lapangan supaya bisa bermain bersama di taman anak-anak itu yang ada di sekitaran rumah gitu. Nah, kemudian kita memberi contoh yang baik dalam penggunaan teknologi. Jadi jangan hanya anaknya yang dilarang atau dibatasi untuk menggunakan HP atau nonton TV. Orang tuanya pun juga harus mempunyai batasan bahwa oh iya, kalau menerapkan ke anak bahwa jam 10 itu tidak boleh main HP, artinya orang tua juga sudah siap untuk tidak menggunakan handphone ketika sudah menempati jam 10 malam. Atau misalkan maksimalnya itu megang HP 10 sampai 15 menit.
ya itu dilakukan gitu kalau di rumah. Kalau misalkan lagi menemani anaknya sedang belajar, temani. Orang tuanya jangan anaknya disuruh belajar, tapi orang tuanya main HP ya. Jangan kayak gitu. Jadi kasih contoh yang baik, karena bagaimanapun anak itu adalah peniru yang handal. Kemudian kita bisa ajarkan keterampilan digital seperti literasi media dan keamanan online, bahwa em, apa ya, bisa kok kalau misalkan pakai HP tuh kita baca komik ya, banyak ya ebook-ebook online ya, komik-komik online kayak gitu. Terus safety dari keamanannya tuh apa aja yang boleh atau nggak boleh dibuka, privacy dan lain sebagainya, keamanan di HP itu penting. Jadi kita kasih tahu bahwa oh yang ini nggak boleh di-download, karena biasanya suka muncul-muncul iklan yang kurang baik. Jadi itu yang harus kita saring gitu. Kemudian yang terakhir, kita bisa memantau perubahan perilaku yang mencurigakan terkait kesehatan mental anak, yang dimana mungkin yang tadinya anak kita itu ceria, happy, enjoy, ya dia tipe yang cheerful gitu. Terus ada satu waktu di mana dia ketika pulang sekolah murung. Terus biasanya dia pulang sekolah kumpul di ruang keluarga, tapi ternyata dia diam, berdiam diri di kamar. Nah, itu bisa kita perhatikan sejak kapan ya gitu. Nah, itu kalau misalkan komunikasi di awalnya kita udah terbuka, kita bisa tahu problem pertamanya apa. Mungkin kita bisa duga-duga atau kita asumsikan bahwa oh ya kemarin anak aku cerita kalau dia dapat nilai kecil nih. Nah, mungkin sekarang lagi kepikiran mungkin bagaimana caranya dia bisa memperbaiki nilai yang kecil tersebut. Seperti itu, Raihan. Kurang lebihnya yang bisa dilakukan oleh orang tua. Oke, terima kasih Bu Meika atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novianti. Mengapa pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bagi seseorang? Terima kasih. Oke, Novianti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini Novianti bertanya, kenapa penting sih kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? Lalu bagaimana kondisi kesehatan mental yang dapat mempengaruhi eh, aspek kehidupan seseorang? Itu ya. Kesehatan mental itu memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun, kesehatan mental itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan interpersonal hingga produktivitas kerja. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mengelola stres, mengatasi tantangan, dan menghadapi situasi sulit yang lebih baik. Kondisi kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Seseorang tuh dengan gangguan mental mungkin bisa mengalami kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang sehat, sulit berkonsentrasi, dan sulit untuk produktif di tempat kerja, serta merasa terisolasi dalam lingkup sosial. Selain itu, gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik juga dapat meningkatkan resiko gangguan fisik seperti penyakit jantung, obesitas, dan gangguan pencernaan. Menjaga kesehatan mental bagi seseorang dapat apa ya? Dapat merasa bahwa nantinya emosinya lebih stabil gitu. Dia juga mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif, terus juga dia bisa untuk apa ya? Menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan tepat. Langkah-langkahnya untuk menjaga kesehatan mental itu bisa dengan mengelola stres, berbicara dengan orang yang terpercaya, konseling, konselor, psikolog, ya, psikiater, terus berolahraga secara teratur, dan bisa juga dengan mengembangkan ketahanan mental. Dan kalau mengembangkan ketahanan mental itu berproses ya. Nah, jadi secara keseluruhan, kesehatan mental yang baik itu kunci untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna. Dengan memperlihatkan kesehatan mental, seseorang juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya, merasa lebih bahagia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih kuat dan lebih percaya diri.
Karena biar gimana pun, jika kesehatan mental seseorang itu terganggu, biasanya dia memiliki resiliensi diri yang rendah, di mana dia sulit untuk bangkit, di mana dia mudah untuk putus asa, di mana dia mudah untuk menyerah, arahnya jadinya kemana? Ke depresi. Dia mulai murung, dia mulai tidak bersosialisasi. Nah, itu sudah mulai memasuki aspek kehidupan seseorang, di mana dia sudah mulai tidak produktivitas lagi, tidak bisa produktif lagi gitu dalam kesehariannya. Sehingga apa ya? Kehidupan efektivitas sehari-harinya juga terganggu gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan harus kita sadarkan ya, bahwasannya memang penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Seperti itu kan, Novi? Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Mei. Ya, sama-sama. Baik, Baik, kakak, ada yang ingin bertanya lagi? Ibu Meika, eh, saya Novira Rifa Maulida, izin bertanya. Kan kesehatan mental di keluarga itu kan sangat penting ya Bu, buat kita jaga Ya, kan. Nah, salah betul. satunya itu di pola makan gitu kan Bu pastinya. Karena pasti di dalam keluarga itu kan pasti ada aja ya Bu yang makannya pola makannya tuh yang buruk gitu kan Bu. Nah, menurut Ibu Meika, bagaimana sih cara mengatasi kebiasaan buruk dalam pola makan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental keluarga? Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, ini Novi, Novi yang tadi Novianti, sekarang Novira ya. Iya Ya, Bu. terima kasih Novira. Kita tegaskan lagi ya pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi kebiasaan buruk dalam pola makan yang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga. Ini mungkin akan dibahas di materi selanjutnya, tapi saya akan jawab sedikit aja tentang pola makan yang bisa mempengaruhi kesehatan keluarga gitu ya. Mengatasi kebiasaan buruk dalam pola makan itu memang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga. Untuk itu membutuhkan pendekatan yang konsisten dan penuh perhatian dari keluarganya sendiri gitu ya, kesadarannya. Mungkin yang pertama adalah edukasi keluarga tentang pola makan yang sehat, di mana kita mengajarkan anggota keluarga mengenai pentingnya makan sehat dan bagaimana pola makan yang buruk itu dapat mempengaruhi kesehatan. Kita pakai informasi yang mudah dipahami dan kita berbicara secara terbuka tentang resiko penyakit akibat pola makan yang tidak sehat. Contoh, kalau misalkan nggak sarapan nih, Dek, ya biasanya anak kecil nih kan nggak susah makan ya. Gitu. Adek kalau misalkan adek nggak sarapan gitu sebelum jam 9, nanti tuh adek perutnya akan sakit. Ya, jadi jangan tunggu lapar. Kan mama udah masak masakan yang ade suka gitu. Jadi ade harus sarapan ya, biasain sarapan. Nanti kalau nggak makan, nggak sarapan di pagi hari, nanti siangnya perut ade akan sakit kayak gitu. Itu contoh sederhana yang mungkin kita bisa edukasikan ke adik kita gitu ya, atau ke anak kita gitu. Kemudian yang kedua, kita tetapkan contoh yang baik, di mana kita nanti sebagai orang tua, sebagai kakak ya, atau kepala keluarga, kita kasih contoh dengan mengadopsi pola makan yang sehat. Karena balik lagi-lagi anak itu meniru kebiasaan orang sekitarnya, orang tuanya, orang dewasa di sekitarnya. Nah, biasanya nih kalau misalkan ayahnya contoh pagi-pagi jam 6:30 udah siapin telur rebus untuk anak-anaknya, mamanya siapin susu. Nah, biasa kan sarapan bareng bersama keluarga, kayak gitu kalau di weekend ya. Indah banget kan ya kalau dibayangin gitu. Pagi-pagi kita duduk bersama di meja makan, anak-anaknya juga dipanggilin untuk ikut sarapan bareng sama mama papahnya seperti itu. Jadi nanti anak itu akan terbiasa, oh iya, alarm dalam tubuhnya, dalam perutnya tuh udah, oh iya, dia jam 7 udah lapar nih. Udah waktunya memang makan, harus diisi gitu. Walaupun nggak harus telur dan susu gitu. Bisa dengan roti dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita menyediakan pilihan makanan yang sehat di rumah. Jadi pastikan rumah itu selalu memiliki stok makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan, terus sumber protein sehat
daging-dagingan dan lain sebagainya, untuk menghindari makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh ya yang penting gitu. Jadi nggak fast food terus gitu, kayak dikit-dikit beli di luar ya, walaupun mungkin lebih enak rasanya, tapi bagaimanapun makanan yang paling baik dan paling sehat adalah makanan yang dimasak di rumah kita sendiri gitu. Kemudian yang keempat, kita buat menu makanan yang variatif dan menarik. Nah, biasanya nih ibu-ibu nanti sering yang suka scroll-scroll Instagram atau TikTok suka banyak tips-tipsnya nih, atau banyak apa ya, rekomendasi-rekomendasi pilihan menu untuk anak-anak gitu. Jadi cobalah untuk membuat makanan yang sehat tetapi lezat dan menarik, dihias-hias kah gitu ya. Dibikin, kalau kita kita sering lihat video TikToknya Rachel V-nya tuh yang suka bikin bekal buat anak-anaknya, lucu ya, gemes-gemes ya, buahnya dipotong-potongin, rajin itu dia. Nah, itu bisa kita ikuti gitu ya, dari orang tuanya, untuk supaya gimana anak ini mau makan gitu dengan makanan yang kita buatkan di rumah. Nah, biasanya tuh variasi menu ini anggota keluarga juga nggak ngerasa bosan. Misal, hari Senin makannya ayam goreng, Selasa ayam goreng, Rabu ayam goreng lagi, ya bosan juga gitu ya. Ganti sayur, ganti ayamnya diganti dengan sop mungkin yang dikaldu supaya lebih comfort di perut dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ya kita usahakan minimal 1 minggu sekali untuk makan bersama keluarga kita sendiri. Luangkan waktu kita, entah di weekend, ya di pagi harinya, atau di siang harinya, atau di malam harinya, untuk apa ya, bisa makan bersama bersama dengan keluarga kita gitu. Supaya apa? Ini membangun kebiasaan makan bareng yang sehat dan memperkuat ikatan keluarga gitu. Selain itu juga apa ya, makan bersama bisa mencegah kebiasaan makan cepat atau yang nggak sehat, dalam arti kan, kakak udah makan di luar gitu, jadi kakak nggak makan di rumah, sedangkan orang rumahnya udah nunggu. Jadi kita biasakan lah anak-anak kita nih, kalau saya gitu di rumah biasanya di weekend gitu, di pagi hari saya menyiapkan makanan. Jadi hari di weekend itu sebelum anak-anak gitu dan keluarga yang lain beraktivitas keluar, jadi kita jam 9 atau jam 10 tuh makanan udah siap, udah ready, dan kita wajib kumpul di ruang makan bersama untuk kita makan bareng-bareng hidangan di weekend itu, gitu, untuk kita nikmati bersama. Gitu. Nah, itu bisa untuk membantu mengatasi kebiasaan buruknya. Kemudian yang keenam, kita kurangi konsumsi junk food ya, yang tadi dibilang, batasi pembelian makanan cepat saji atau junk food. Jadi jika pengen apa ya, cemilan, carilah apa ya, alternatif yang lebih sehat, kayak kacang-kacangan, yogurt, atau buah segar gitu. Bisa dibikin caramelize kayak gitu, atau puding-puding di rumah kita bikin gitu, supaya nggak terbiasa jajan di luar, kayak makanan-makanan cepat saji gitu kan, kalau sering juga nggak baik ya. Kemudian kita terapkan pola makan yang teratur. Lagi-lagi penerapan pola makan yang teratur seperti yang dibilang, sarapan misalnya jam 7 atau sebelum jam 9 udah sarapan. Misalnya kayak itu, makan malam batas akhirnya jam 7. Nah, itu dibiasakan secara konsisten oleh anggota keluarga kita. Jadi makan dengan teratur tuh dapat membantu apa ya, pola makan kita tuh lebih teratur dan mencegah kebiasaan ngemil yang berlebihan. Karena itu secara nggak langsung, kalau kita lakukan secara konsisten, tubuh kita tuh akan memberikan sinyal bahwa, oh iya, jam 9 memang udah waktunya sarapan. Nah, nanti tubuh kita akan memberikan sinyal, oh iya, aku lapar dan aku perlu sarapan gitu. Nah, selanjutnya kita libatkan anak dalam proses memasak. Nah, ini, ajak anak-anak kita untuk ikut memasak dan memilih bahan makanan yang sehat. Ini juga bisa ngebantu mereka yang masih anak-anak dengan rasa penasarannya yang tinggi itu belajar memahami pentingnya makanan yang sehat dan memberi mereka rasa tanggung jawab terhadap pola makan mereka. Kita ajak potong buah, kita ajak nyiangin sayur gitu ya bahasanya ya, nyiangin apa ya? Membersihkan sayur-sayuran kayak gitu. Selagi itu tidak membahayakan atau tidak terlibat dengan benda-benda tajam ya. Kemudian
Yang kesembilan kita bisa batasi porsi makan. Jadi ajarkan pentingnya porsi makan yang tepat dan makan sampai kenyang, bukan berlebihan. Jadi hindari makan sambil menonton TV atau melakukan kegiatan yang lain yang bisa menyebabkan makan berlebihan. Karena seperti yang diajarkan oleh Nabi kita ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Gak baik juga kalau sampai eh, apa ya, terlalu kekenyangan gitu. Jadi dia juga sulit beraktivitas, perut juga kurang nyaman ya. Nanti timbul rasa malas dan ujung-ujungnya ketiduran. Nah itu nggak baik juga ke proses pencernaan dari perut kita itu gitu. Nah yang terakhir, perhatikan kebutuhan gizi keluarga ya, sesuaikan pola makan dengan kebutuhan gizi setiap anggota keluarga. Misalnya, anak-anak memerlukan lebih banyak kalori dan nutrisi untuk tumbuh, sementara kita yang orang dewasa ini atau lansia membutuhkan pola makan yang lebih seimbang dan rendah kalori. Nah, itu kandungannya lagi-lagi ya. Kalau yang orang dewasa tuh sensitif tuh yang kalau misalkan yang terlalu asin atau yang terlalu berlemak, nanti dia tensinya tinggi, langsung hipertensi, ya nggak baik juga gitu. Anak-anak pun kalau kekurangan nutrisinya, contohnya dia cuma makan mie aja, dia sukanya mie, tapi nggak ada sayurnya, nggak ada telurnya, yaitu nggak ada gizinya gitu. Walaupun mengenyangkan, tapi nggak ada gizinya kan gitu ya. Jadi nggak bagus juga. Gitu kira-kira Novira jawaban dari saya terkait mengatasi kebiasaan buruk dalam pola makan yang bisa mempengaruhi kesehatan keluarga di rumah. Makasih banyak Ibu Meika. Iya, sama-sama Novira. Terima kasih banyak Ibu Meka atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dokter Dewa. Pada Dokter Dewa, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Aulia. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Dok. Terdengar dong. Oke, seminar kali ini sangat menarik ya menurut saya dengan tema meningkatkan kesehatan fisik dan mental keluarga di era digital. Kenapa menarik? Karena di sini banyak cakupan yang akan kita bahas. Khususnya bagi saya di sini diundang untuk membahas mengenai gizi, khususnya itu gizi keluarga. Nah, sebelum saya memulai materi mengenai gizi, apakah kakak-kakak di sini pernah mendengar mengenai kata gizi ataupun gizi keluarga? Yang tahu boleh nih on mic buat nyampein pendapatnya. Ayo kakak-kakak yang tahu boleh dijawab. Kayaknya nggak ada yang tahu nih dok, nggak ada yang mau jawab. Oke, langsung aja ya saya jelaskan nih. Nah, gizi itu adalah zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi juga dapat diartikan sebagai proses tubuh menggunakan makanan yang dikonsumsi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi organ tubuh. Nah, definisi lain dari gizi yaitu gizi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses interaksi antara tubuh manusia dengan zat-zat gizi yang dikonsumsi melalui makanan. Nah, karena fokus kali ini kita akan membahas mengenai gizi dalam keluarga, jadi saya jelaskan mengenai gizi keluarga, yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi keluarga dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh setiap anggota keluarganya. Nah, gizi seimbang merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan keluarga agar tetap fit nih. Nah, dalam gizi terdapat ilmu gizi yang mempelajari yang pertama itu kebutuhan nutrisi tubuh, yang kedua yaitu sumber nutrisi atau makanan, yang ketiga yaitu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, yang keempat yaitu penggunaan nutrisi oleh tubuh, dan yang kelima pengaruh kekurangan atau kelebihan nutrisi terhadap kesehatan. Nah, di gizi ini terdapat beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu gizi makro, cakupannya yaitu karbohidrat, protein, maupun lemak. Dan jenis kedua yaitu gizi mikro, yaitu cakupannya vitamin dan mineral. Dan jenis yang ketiga yaitu gizi lainnya, yaitu air dan serat. Kenapa gizi ini sangat penting? Pertama, untuk meningkatkan kesehatan.
Yang kedua, mencegah penyakit. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Nah, dalam gizi keluarga ada yang namanya gizi yang seimbang. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa saja agar dalam keluarga itu terdapat gizi yang seimbang. Nah, yang pertama, pastikan pola makan mencakup sayuran, buahan, protein, dan karbohidrat kompleks. Yang kedua, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, membiasakan sarapan sebelum beraktivitas. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Dan yang kelima, untuk anak-anak, sediakan cemilan yang sehat seperti buah potong, kacang-kacangan, atau yogurt. Nah, hindari makanan yang tinggi gula ataupun pengawet. Ingat, orang tua sangat berperan penting dalam membentuk kebiasaan makanan anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus mampu mengusahakan hidup anggota keluarganya sesehat mungkin. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan ke MC ya. Baik, terima kasih Dokter Dewa. Sesi selanjutnya adalah kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh open mic. Saya mau nanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska. Saya mau nanya dok, eh, sejauh mana sih keterlibatan keluarga dalam mempercepat proses pemulihan individu dalam konseling kesehatan ini? Oke, terima kasih kepada Giska untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sejauh mana keterlibatan keluarga dapat mempercepat proses pemulihan individu dalam konseling kesehatan. Keterlibatan keluarga dapat mempercepat proses pemulihan individu dalam konseling kesehatan. Nah, sejauh mana keluarga dapat mampu memberikan dukungan emosional, baik fisik, dan sosial yang konsisten. Nah, hal ini mencakup pertama, dukungan emosional. Keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang, maupun empati sangat dapat membantu individu merasa diterima dan termotivasi untuk mengikuti proses konseling dengan baik. Untuk yang kedua, komunikasi yang positif. Interaksi yang terbuka dan tidak menghakimi dapat meningkatkan kenyamanan individu dalam berbagi perasaan dan masalahnya. Yang ketiga yaitu rencana konseling. Keluarga yang aktif mendukung pelaksanaan strategi konseling seperti membantu menjaga pola hidup sehat atau mengingatkan jadwal terapi berkontribusi pada keberhasilan proses pemulihan. Yang keempat, mengurangi stres. Kehadiran keluarga yang mendukung dapat meringankan beban emosional dari individu, sehingga mereka lebih fokus pada pemulihannya sendiri. Yang kelima, teladan pola hidup sehat. Jika keluarga menerapkan kebiasaan hidup sehat, individu lebih mudah menyesuaikan diri dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir yaitu mengelola konflik. Keterlibatan keluarga membantu menciptakan lingkungan yang lebih berharmonis, meminimalkan konflik yang dapat menghambat proses konseling. Itu pada Kak Iska. Baik dok, terima kasih ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Krisanti Rizka Febrina. Izin bertanya untuk Dokter Dewa, bagaimana cara kita untuk mengatur pola makan untuk keluarga dengan anggota yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya kita punya anggota anggota keluarga yang udah lansia atau penderita diabetes gitu. Baik, menarik sekali ya pertanyaan dari Kariska ini. Saya akan langsung mencakup ke opsinya tadi ya. Yang pertama yaitu ada lansia dan penderita diabetes. Nah, untuk lansia sendiri, fokus pada makanan yang mudah dicerna dan rendah lemak serta kaya kalsium, serat, dan protein. Nah, yang paling penting itu kurangi konsumsi gula dan garam yang berlebihan. Itu untuk lansia. Nah, selanjutnya untuk penderita diabetes, yaitu batasi karbohidrat sederhana, pilih karbohidrat kompleks seperti gandum atau nasi merah. Konsumsi protein rendah lemak, dan yang paling penting perbanyak makan sayur. Selalu berkonsultasi dengan ahli gizi untuk memastikan kebutuhan khusus tersebut terpenuhi. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Kalau kayaknya memang udah tidak ada yang mau bertanya deh, gimana kalau untuk seminar hari ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materi dan jawaban yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua peserta atas partisipasinya. Semoga seminar ini bermanfaat bagi keluarga kita. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.